Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuncun Rizky Wahyudi dari program studi ilmu hadis di kampus atau di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini NIM saya 22105050030. Di sini saya mempunyai tugas atau ingin menjelaskan juga kepada kalian bagaimana caranya kita untuk mencari, mentahriz atau ya apapun itulah, mencari hadis tentunya ya, karena program studi saya ilmu hadis. Jadi saya harus mencari hadis yang sahih atau yang bisa kita pakai untuk sehari-hari maupun berkhutbah atau di masyarakat atau kita gunakan sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi hadis soft ya, yang ini ya teman-teman. Nah, kebetulan aplikasi hadis soft ini bisa kita download di web atau di search engine yaitu Google ataupun apapun itu. Jadi kita tinggal cari saja hadis soft. Ini ini merupakan tampilan awal daripada hadis soft. Oh iya teman-teman, jadi hadis soft ini merupakan aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam pencarian atau pencarian hadis sebagai cara mudah lah ibaratkan. Nah, kebetulan di sini emang bisa memakai bahasa Arab maupun bisa memakai bahasa Indonesia. Jadi ini sangat memudahkan kita. Nah, di sini kitab-kitabnya bisa kita lihat sendiri. Di sini ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Daruqutni, Sahih Ibnu Majah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak, Musnad Syafi'i. Nah, kita bisa mencari hadis daripada kitab-kitab tersebut dengan menggunakan aplikasi hadis soft ini. Kebetulan emang aplikasinya tidak terlalu berat, tidak sampai bergiga-giga, jadi sangat cukup mudah untuk kita gunakan karena juga ini bisa memakai bahasa Indonesia. Nah, di sini merupakan daftar kitabnya. Dan di sini ada hadis berdasarkan kedudukan. Di sini ada pengantar ilmu hadis atau ilmu hadis keseluruhan. Di sini ada hadis Al-Quran, hadis qudsi, mutawatir, marfu, mauquf, maqtu, mursal, munqati, mu'allaq. Nah, di sini banyak. Kita bisa. Nah, seumpama kita ingin mencari atau menggunakan hadis mengenai iman, ilmu maupun hadis tentang akhlak dan adab, terus ada makan minuman atau apa. Jadi ini hadis yang bisa kita gunakan atau sedang ingin menggunakan tema tersebut. Nah, langsung saja kita mencari hadis. Di sini saya ingin mencari hadis mengenai niat. Nah, di sini kita bisa cari hadis mengenai niat. Kita ketik saja niat. Nah, ini muncul banyak sekali hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan itu ini seperti yang kita bisa lihat nih di kiri di kiri layar saya. Nah, di sini juga memudahkan sekali ya di sini bagi pembaca untuk, apalagi kita yang di masyarakat Indonesia kadang tidak bisa berbahasa Arab. Jadi di sini ada langsung translate-nya. Jadi bisa kita cari tahu apa sih maknanya gitu loh. Nah, di sini ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim juga nanti. Nah, kita klik saja di penomorannya ini. Nah, kita ini langsung ke Sahih Muslim. Nah, kita cari di Sunan Nasai. Nah, inilah hadis dari riwayatnya Sunan Nasai. Di hadisnya dinilai sahih oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan dianggap sahih juga oleh Abu Thahir Zubairi Alizai. Nah, kita mentahharij ini kita bisa tahu
hadis ini sahih atau tidak. Ya, jadi cukup mudah untuk digunakan. Dan di sini juga kita bisa lihat ada namanya rawi atau sanadnya di sini. Rawi daripada sanad hadis ini. Jadi kita bisa lihat nih. Dan di sini juga agak cukup memudahkan ya. Di sini ada warna-warna ini. Nah, kalau kalian belum tahu apa arti warna-warna ini, maka kita cari di keterangan warna yang sebelah ini ya, nih yang saya klik. Nah, di sini ada keterangan warna. Di sini biru muda untuk sahabat, sekoh atau sekoh hafid untuk yaitu Alqamah bin Waqqas bin Mihsan. Di sini hijau neon untuk sekoh atau adil. Nah, kita bisa lihat dan menyesuaikan apa arti warna tersebut. Jadi kita bisa tahu ya orang tersebut bagaimana. Nah, ini diagram sanadnya. Nah, bisa kita lihat ya. Ini rantai sanadnya. Dan ini muncul dari hadis-hadis yang di kitab-kitab lain. Sini juga kita bisa mencari nama, kunyah atau rawi tersebut dari kalangan mana. Di sini ada kalangan tabi'in, kalangan pertengahan dan lain sebagainya. Ini sangat memudahkan sekali. Ini di sini ada level bagaimana seorang rawi itu bisa kita anggap memang dipercayalah, sikoh atau apapun itulah. Dan di sini ada yang majhul, ada makbul, ada buruk hafalannya, ada soduk la ba'sabi, ada sikoh adil, sikoh, terus ada tidak percaya, doif, ada matruk, tertuduh berdusta dan lain-lain. Ini sangat memudahkan kita. Oh ya, adapun itu kita juga bisa kan ini umum sekali ya kita mencari hadis tentang niat, karena kita mencari tentang niatnya saja. Jadi untuk lebih spesifik kita bisa menggunakan multi kata kunci. Nah, di sini niat, misalnya niat apa ya? Kalian misal udah punya nih bahannya. Nih, misalnya hadis tentang niat apa ya? Nah, di sini kita bisa lihat nih hadis tentang niat wudu. Banyak. Jadi ini bisa digunakan untuk, nah nih ada garis 3 itu bisa kita gunakan untuk mencari kata kunci atau multi kata kunci. Ya seperti itulah. Di sini juga ada contoh warna teks yang bisa kita ganti di sini. Nah, ini sangat memudahkan sekali. Di sini juga ada biografi para imam. Nah, di sini kita bisa lihat nih imam-imam yang kita kenal sebagai anak ilmu hadis. Nah, di sini juga ada kata pengantar, ada definisi ilmu mustalahul hadis, ada jalan periwayatannya, ditinjau kepada orang yang disandarkan. Jadi kita bisa cari apa sih gitu definisi daripada ilmu mustalahul hadis. Nah, kita bisa cari nih istilah dalam jarh wa ta'dil itu apa gitu. Ini sangat mudah sekali untuk dipakai intinya. Ini sangat mudah sekali untuk dipakai untuk mengetahui hadis yang akan kita cari. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jadi tugas saya hanya seperti itu saja, mengenalkan kepada kalian bagaimana cara menggunakan hadis soft. Jadi terima kasih telah menonton. Kalau emang nonton, terima kasih. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit, mengundurkan diri. Ya.
Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.